Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Anak-anak, berjumpa dengan saya Ibu Sri Mulyani SPD dari SMP Negeri 1 Tirtomoyo. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar materi IPS kelas 8 semester 2 dengan tema redistribusi pendapatan nasional. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah yang pertama, kalian mampu memahami makna redistribusi pendapatan. Yang kedua, kalian memahami berbagai program redistribusi pendapatan nasional. Serta yang ketiga, kalian bisa memahami berbagai alternatif praktek redistribusi pendapatan nasional. Apakah yang dimaksud dengan redistribusi pendapatan nasional itu? Redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, baik yang berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan yang lain. Anak-anak, redistribusi pendapatan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, redistribusi vertikal, yaitu transfer materi dari orang kaya ke orang miskin. Yang kedua, redistribusi horizontal, yaitu transfer materi dari orang per orang dengan status sosial yang sama. Anak-anak, apa sajakah program redistribusi pendapatan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah? Yang pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah, antara lain BLT, PKH, BOS, dan lain-lain. Yang kedua, program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas, antara lain KUR dan PNPM. Yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil. Yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal dan asing untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang kelima, pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan, penegakan hukum, dan keadilan sosial. Ada berapakah alternatif praktek redistribusi pendapatan nasional itu? Ada dua, anak-anak. Yang pertama adalah subsidi, yang kedua adalah pengenaan pajak. Apakah tujuan dari subsidi itu? Subsidi bertujuan untuk mendorong usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Misalnya, subsidi pupuk dari pemerintah kepada petani agar petani dapat menekan biaya produksi. Yang kedua adalah praktek pengenaan pajak. Undang-undang yang mengatur pajak sangat banyak, anak-anak, antara lain. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Berikutnya, apakah fungsi pajak itu, anak-anak? Fungsi pajak antara lain yang pertama adalah fungsi budgeter, yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara. Yang kedua, fungsi pengatur, yaitu mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, pajak berfungsi sebagai pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, pajak berfungsi sebagai sarana stabilitas nasional.
Kita lanjutkan ke prinsip-prinsip pajak. Ada 4 prinsip pajak. Yang pertama, prinsip keadilan, yaitu pajak harus dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua, prinsip kepastian. Pajak dilakukan dengan jelas, tegas, dan ada kepastian hukum. Yang ketiga, prinsip kecocokan atau kelayakan, yaitu pajak tidak memberatkan wajib pajak. Yang keempat, prinsip ekonomi, yaitu jangan sampai biaya pemungutan lebih tinggi dari pajak yang dikenakan. Kita lanjut anak-anak kepada materi unsur-unsur pajak. Ada 3 unsur pajak yang harus ada. Yang pertama adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah orang atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan, misalnya pegawai ataupun perusahaan. Yang kedua adalah objek pajak. Objek pajak adalah sesuatu yang dikenakan pajak, misalnya mobil, laba perusahaan. Yang ketiga adalah tarif pajak, yaitu besar kecilnya pajak yang harus dibayar. Ada beberapa bentuk tarif pajak. Yang pertama adalah tarif pajak progresif, yaitu persentase yang semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Yang kedua, tarif pajak degresif, yaitu presentasi semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah pendapatan yang dikenakan pajak. Yang ketiga, tarif pajak proporsional, yaitu presentase tetap berapapun jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Yang keempat, tarif pajak tetap, yaitu tarif pemungutan pajak dengan besar yang sama untuk semua jumlah. Ada berbagai macam jenis pajak. Dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan pihak yang memungut. Ada 2, yaitu pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara. Yang kedua, pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Berdasarkan sifatnya, ada 2, pajak subjektif, yaitu pajak berdasarkan subjek yang membayar pajak, misalnya perorangan atau perusahaan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objek pajak yang dikenai, misalnya mobil dan laba perusahaan. Yang ketiga, pajak berdasarkan penanggungnya. Ada 2, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang dibayar langsung oleh penanggungnya. Yang kedua, pajak tak langsung, yaitu pajak yang tidak secara langsung dibayar oleh penanggungnya. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Silakan kalian pelajari dan kalian amati kedua gambar berikut. Kemudian, tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar, sukses selalu. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjumpa lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.